Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan. Kita bertemu lagi di hari Kamis. Seperti biasanya, kita selalu berlatih. Ya, berlatih, terus berlatih agar tubuh kita sehat. Seperti kita ketahui, saat ini juga mulai lagi ya, ada dampak gangguan kesehatan, ya, mulai ada flu yang cukup meresahkan. Maka dari itu, tetap kita jaga tubuh kita jaga kesehatan kita agar selalu sehat, ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Nah, tentunya dalam hal ini, senam tungikung adalah salah satu ya, cara di mana kita bisa menjaga kesehatan kita agar tubuh kita tetap prima setiap hari. Cara senam tungikung adalah cara yang mudah ya. Senam tungikung ini di Indonesia dinamakan juga senam gita, gerakan isyarat tangan. Saya akan share dulu sedikit penjelasan dari senam tungikung ya. Ya, senam adalah menggerakkan sel kita, bukan sekedar gerakan otot atau memperkuat otot kita. Ya, dikatakan oleh Guru Kuo bahwa kehidupan ini tergantung olahraga. Ya, kehidupan ini tergantung olahraga. Olahraga yang seperti apa yang kita harus tahu? Ya, olahraga tentang sel. Ya. Makanya dikatakan seming secai sipau te yintung, bahwa olahraga itu tergantung olahraga selnya, bukan olahraga ototnya. Ya, kalau olahraga otot, kita nanti sel kita membelahnya nanti cepat habis ya, bahwa kita nanti mengalami penuaan lebih cepat. Maka dari itu, dengan olahraga sel, kita mempertahankan sel kita agar jangan membelah. Ya. Kita tahu di zaman dahulu ada Huatuo ya. Huatuo ini tabib legendaris ya, bahwa Huatuo hidup pada tahun 110. Ya, ada yang mengatakan 110 sampai 2207 Masehi. Ada yang mengatakan lahir pada tahun 145 sampai 208 Masehi. Ya, Guru Kuo lahir pada tahun 1943 dan meninggal pada usia pada tahun 2012 Masehi. Ya, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat bahwa Huatu menganjurkan kita untuk berlatih memperkuat energi kita. Ya, kita tahu Huatu adalah salah satu tabib yang terkenal di dinasti Han. Di zaman ada 3 negara Sankuo ya, atau Sankuo Lianqin, yang bernama lengkap adalah Hua Yin Hua ya, Hua Yin Hua. Huatu percaya bahwa tubuh manusia seperti mesin ya, harus digerakkan. Kalau tanpa digerakkan, kita nantinya tentunya tubuhnya makin lama makin sulit ya. Di hari tua makin sulit untuk bergerak. Nah, tidak saja kita menjaga tubuh kita, tapi adalah menjaga energi kita dan melancarkan peredaran darah dan energi, ya, sehingga penyakit otomatis hilang ya. Dengan kelancaran energi, memperkuat organ-organ kita, dan darah kita lancar, maka kita sehat. Nah, Huatuo sendiri ya mengajarkan 5 gerakan binatang. Ya. Beliau dulu mengikuti cara-cara binatang, bagaimana meregangkan tubuhnya, ya, bagaimana burung elang terbang seperti itu. Ya, nah ini Huatuo salah satu shinsei ya di zaman dahulu yang mampu operasi ya, dan beliau ini mempunyai resep yang luar biasa, yaitu mafeisan. Jadi anestesi ya, anestesi, sehingga pada saat dioperasi beliau cukup memberikan herbal ramuan
itu bisa melakukan operasi. Tapi sayang beliau dibunuh oleh Cao Cao, ya, raja, karena si Cao Cao pada saat itu mengalami ada tumor di otak, Raja Cao Cao. Nah, berobat ke Huatuo, ya. Huatuo dipanggil sama beliau dan Huatuo mengatakan di otaknya ada tumor dan harus dioperasi. Karena si Cao Cao curiga bahwa dia ingin dibunuh, akhirnya Huatuo dipenjara. Ya. Kemudian Huatuo akhirnya mendekam di penjara, beliau menulis buku, ya, menulis buku semuanya. Nah, ada dua versi lagi di sini, ya, bahwa mengatakan Huato menitipkan kepada sipir penjara. Sipir penjaranya ketakutan, ya, andai kata ketahuan raja bisa dihukum mati sekeluarga. Ya, kemudian dia mengatakan pada istrinya, kata istrinya dibakar saja bukunya, akhirnya dibakar. Ya. Ada versi kedua bahwa Huato dibunuh dan berikut buku-bukunya dibakar oleh Raja Cao Cao. Ya, sayang sekali, sampai sekarang tidak ada yang mampu mengungkap eh, formula Mafeisan ini untuk anestesinya. Kita tahu bahwa senam ala Huato adalah prinsipnya melancarkan sirkulasi qi dan darah, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan fungsi organ dalam, mereda stres, meningkatkan ketenangan pikiran, memperlambat proses penuaan, meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Jadi kalau kita lihat semua manfaatnya, semua intinya seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan senming secai si yintung, ya, bahwa olahraga kita olahraga selnya sehingga kita terjadi memperlambat proses penuaan. Nah, Kuo Lao Tzu atau Guru Kuo, ya, beliau juga adalah founder dari Body Space Medicine. Beliau juga mengajarkan tentang senam, ya, untuk meningkatkan kinerja tubuh kita. Beliau menjelaskan kita harus merdekakan pikiran kita, baru kita bisa berkembang inovasi baru. Ya, 解放思想，开拓创新. Ya. Nah, beliau adalah founder dari Body Space Medicine, tapi beliau menciptakan teknik senamnya, yaitu senam Tung Ikung. Beliau lahir pada tahun 1943 di Provinsi Hebei, Tiongkok, seorang inovator, guru besar, ya, yang berbakat, mempunyai inspirasi luar biasa di bidang tradisional Chinese medicine. Beliau sejak kecil sudah pandai sekali, ya, mengikuti seorang sensei yang ahli tusuk jarum. Ya, cukup menusukkan menggunakan satu jarum saja, beliau mampu mengobati berbagai macam penyakit. Ya. Nah, beliau melihat Indonesia sangat berpotensi sekali. Ya, pada saat beliau datang pada tahun 2010, beliau melihat luar biasa, katanya, masyarakat Indonesia ini spiritualitas dan kebaikan hatinya sangat luar biasa. Beliau mengatakan kelak Body Space Medicine bisa berkembang di Indonesia, bahkan nanti menyebar ke seluruh dunia. Nah, inilah perkembangan Body Space Medicine dimulai pada tanggal 13 Oktober 2010. Dr. Kuo meresmikan pusat Body Space Medicine Indonesia di Harapan Indah, Bekasi. Kita baru saja merayakan ulang tahun yang ke-15, ya, kemarin, PG Expo. Nah, apa sih senam tungikung? Sekarang kita lihat, senam tungikung adalah satu gerakan yang sangat sederhana, di mana tangan satu lebih dekat, satu lagi lebih jauh. Kenapa harus seperti itu? Kita tahu metode dasar dari energi yang tekanan lebih tinggi akan mengalir pada tekanan yang lebih rendah. Maka dari itu, teknik satu telapak tangan lebih dekat dan satu teknik tangan lebih jauh itu akan terjadi proses pengaliran energi dan bersirkulasi. Energi dikatakan harus bersirkulasi, tidak boleh diam. Kalau dia diam, jadi masalah. Sesuai dengan penjelasan dari Huang Tinei bahwa qi ji chen xing, qi san chen feng, bahwa energi berkumpul itu akan berbentuk, energi terurai itu akan hilang seperti angin. Nah, kalau energi itu menumpuk, itu artinya stagnasi, ya. Kalau stagnasi itu nanti timbul penyakit.
Nah, energi nggak lancar, darahnya tidak lancar, otomatis akan berkumpul materi. Nah, disitulah akan jadi benjolan dan gangguan kesehatan. Nah, energi bersirkulasi, maka dia akan hilang seperti angin. Berarti kita dalam kondisi yang sehat. Nah, satu telapak diletakkan lebih dekat 10-20 cm, satu telapak lagi lebih jauh 30-40 cm. Ya. Nah, ini akan kita latih nanti bersama-sama. Nah, kita bisa lakukan cukup 3-5 menit bagi orang kantor yang sibuk ya. Jadi kalau di kantor setelah makan boleh lakukan sebentar yang rileks-rileks saja ya sebentar seperti meditasi dan ini akan melakukan gerakan ini melancarkan San Jiao kita ya 3-5 menit saja. Ya, bisa juga kalau lebih baik kita lakukan lebih lama ya, seperti setengah jam ya, seperti hari ini kita bisa lakukan setengah jam. Kita menggunakan 4 kekuatan. Metode ini menggunakan 4 kekuatan. Pertama, kita menggunakan postur tubuh kita dengan gerakan tertentu, yaitu menggunakan kekuatan tubuh. Yang kedua, kita menggunakan kekuatan suara, yaitu San San Chiu Liu Payau 3396-815. Kemudian kita menggunakan kekuatan pikiran. Ya, kekuatan pikiran ini kita visualisasi cahaya sinar yang menyinari bagian tubuh kita, misalkan organ ginjal, ya. Bayangkan cahaya sinar putih terang menyinari kedua ginjal kita yang memperbaiki seluruh sel-sel kita. Dan kita katakan bahwa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sel-sel di organ kita. Dan organ kita akan merespon itu. Ya, karena kekuatan batin kita, pikiran kita ini akan masuk ke tingkat sel, seluler sel. Seperti itu. Nah, inilah kita lakukan setiap hari, maka tubuh kita jauh akan lebih baik. Nah, tadi dikatakan kita menggunakan musik, yaitu San San Chiu Liu Payau. Ya, apa sih artinya? Ya, banyak yang bertanya kepada saya. Ya, San San itu menggetarkan sel di bagian paru-paru. Ya, kalau kita sentuh paru-paru kita pegang bagian sisi paru-paru kita akan merasakan getaran sel kita. Kita sentuh. Ya, kita katakan di paru-paru kita san ya. San, kita akan terasa getaran di bagian sisi paru-paru kita. Kita sentuh di dada kita, ya kita katakan san, maka akan terasa. Nah, kalau kita sentuh di bagian tantien kita, 3 jari di bawah pusar, kita katakan ciu, ciu, itu akan terjadi gerakan maju mundur ya. Seperti itu. Dan itu akan membantu merespon seluruh sel-sel di bagian perut bawah kita, di bagian tantien. Kemudian kalau kita bilang liu, ya angka 6, liu, ya itu di diafragma di bawah tulang rusuk kita sentuh dua-duanya, kita bilang liu, liu, itu dia akan bergetar di sini, ya di diafragma tulang rusuk kita kiri dan kanan. Ya, itu ada organ-organ ya di situ. Kemudian kita bilang paha di pusar. Ya, kita taruh tangan kita di pusar, kita bilang pak, pak. Ya, itu akan terasa di bagian sisi pusar. Kemudian kita pegang di bagian sisi leher sampai kepala. Yau, yau, yau. Gitu. Ya, itu akan terasa getaran. Nah, sekarang kita taruh telapak tangan kita di limpa dan pencernaan. Ya, u, gitu. Maka akan terjadi getaran pada sel itu. Nah, musik ini menggetarkan sel-sel di tubuh kita. Kita tahu bahwa teori musik, teori getaran dari suara ini mempunyai respons terhadap seluruh sel-sel. Thailand mengembangkan duren Thailand begitu luar biasanya, cepat berbuah. Mereka itu mengembangkan dengan kekuatan suara, kekuatan musik. Musik pada malam hari, ya, direkam suara-suara binatang yang ada di hutan itu direkam semua. Ya. Kemudian direspon pada siang hari dengan menggunakan toa, ya, dengan suara dipasangkan dan dibukakan berkali-kali, ya, 5-6 kali sehari dengan pemupukan, dengan pengairan yang baik,
maka durian montong bisa dalam 2 tahun berbuah. Nah, itulah cara-cara perkembangan menggunakan metode suara, ya, kekuatan suara. Ternyata suara-suara ini juga mempengaruhi sel-sel tubuh manusia. Ya, jadi bila mana kita mendengarkan musik yang bagus, maka seluruh sel-sel kita merespon menjadi baik kinerjanya. Dan kalau kita mendengarkan musik-musik yang tidak jelas, ya seperti musik yang keras, itu akan merusak sel-sel kita dan itu akan menimbulkan penyakit ya tertentu. Kemudian juga kalau kita menggunakan lagu-lagu yang sedih, ya lagu-lagu mellow, itu akan mengganggu sistem sel kita. Dan kita bisa mudah dengan sakit sehingga memperlambat energi kita dan terjadilah stagnasi energi dan darah sehingga kita kesehatannya terganggu. Maka dari itu pilihlah lagu yang sesuai. Nah, ini guruku menciptakan lagu San San Ciuli Payau. Ini adalah menggetarkan sel-sel di tubuh kita di bagian sisi paru-paru, di tantien, ya di bawah tulang rusuk, di pusar, di tenggorokan sampai kepala, limpa dan pencernaan. Sehingga sanciaunya bergetar semua. Kita tahu kedua tangan kita mempunyai responsi energi, ya, kiri dan kanan. Kita kalau dekatkan, kita akan merasakan getaran energi ini. Ya, kita akan merasakan electricity, mungkin ada strum, ataupun kita merasa ada bola ya di tengah-tengahnya, atau merasa hangat, ya, atau juga ada yang merasa dingin, ya. Itu adalah mempunyai energi. Dan bagi yang mempunyai mata batin yang lebih kuat, atau dengan foto Kirlian, itu akan terlihat warna-warni sesuai dengan pola pikir kita. Ya. Jadi kalau Anda merespon bahwa pikiran saya menciptakan bola cahaya warna merah jambu, maka dia akan tercipta warna merah jambu. Ya, di foto Kirlian akan muncul. Kalau Anda mengatakan cahaya sinar biru langit terang, maka dia muncul cahaya biru langit terang. Ya. Kalau Anda mengatakan cahaya sinar putih terang, dia akan keluar cahaya sinar putih terang. Jadi pikiran kita menentukan sinar dari warna ini. Ya. Jadi foto Kirlian ini banyak dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan mencari karyawan-karyawan. Dia ingin tahu karakter karyawannya seperti apa. Ya, kalau yang karyawan berpikir yang negatif, ya warnanya akan berubah menjadi jelek. Ya. Kemudian juga karyawannya rakus, misalkan serakah, itu terlihat sinar warna kuning ketuaan ya. Jadi orang bisa tahu, oh ini karyawan tidak bisa ya, berbahaya untuk diberikan kepercayaan. Ya, kalau yang punya cahaya sinar hijau muda, ya dia mempunyai sifat penyembuh ya. Yang warna ultraviolet, misalkan itu juga mempunyai spiritualitas ya, keunguan. Ya, kemudian kebiruan, kebijaksanaan ya, biru muda misalnya, atau kuning emas ya, seperti itu. Nah, warna-warni ini bisa direspon dengan pikiran kita. Jadi pada saat kita berpikir yang baik, dia akan muncul warna-warna yang baik. Ya. Maka dari itu, meditator ya, dia bisa melihat orang tersebut mempunyai karakter baik atau tidak melalui warna aura yang dipancarkan oleh tubuh tersebut. Karena pikiran kita memancarkan warna-warni. Nah, ada satu hal yang kita sudah diberkati dari sejak lahir, ya. Sejak lahir, kita ujung lidah ini begitu lahir melekat di langit-langit, ujung lidah. Nah, pada saat melekat di langit-langit, maka perputaran yang di dalam Chinese medicine dikatakan denmai, yang berada di depan, dan tumai di belakang, ini akan tersambung melalui ujung lidah di langit-langit. Seperti lampu, pada saat kita on, dia nyala. Ya. Nah, inilah kita setiap latihan, jangan lupa ujung lidah kita lekatkan kembali. Karena sejak lahir kita sudah otomatis nempel. Tapi seiring dengan perjalanan kita menjadi dewasa, kita sudah lupa terhadap ini. Nah, untuk supaya kita sehat, setiap hari biasakan ujung lidah melekat di langit-langit. Maka perputaran energi dari depan ke belakang, dia nyambung, bersirkulasi terus. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa energi
tidak boleh diam, dia harus terus bergerak sirkulasi. Kalau diam, dia akan berkumpul dan akan membentuk dan jadi penyakit. Ya. Nah, perputaran di tubuh kita ada perputaran namanya Kung Chuan dari depan ke belakang, ya, sirkulasi seperti itu. Nah, ada perputaran Sichuan yang horizontal, dia melingkari seluruh tubuh kita, ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, Kung Chuan dan Sichuan di sini ini ada hubungannya, ya. Kung Chuan ibarat sungai yang besar mengalir ke samudra. Sichuan adalah seperti aliran got, ya. Aliran got, saluran-saluran yang kecil menuju saluran yang besar, ya, yang menuju lautan. Nah, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah Kung Chuan. Kalau perputaran jalannya besarnya lancar, yang kecil-kecil menjadi lancar. Ya. Kalau perputarannya yang besarnya nggak lancar, otomatis yang dari got menuju sungai nggak bisa. Dia akan macet juga. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang sekarang kita latih memperlancar Kung Chuan-nya. Ya, dan Mai ke Tumai sebutnya. Nah, ada 8 bait syair dari teknik inti bahwa kita bisa lakukan, kita diam, berdiri laksana pohon cemara. Kita berdiri lurus saja, tenang, ya, tubuh kita. Ya, ujung lidah kita lekatkan di langit-langit, kita bukakan musik San Juli Payau, kita berdiri saja. Ya, kita akan merasakan seperti pohon cemara, tapi penuh dengan energi di tubuh kita. Ya. Atau kita duduk sila, seperti lonceng. Kita tenang, kita diam, ya seperti meditasi, ya. Tenang, ujung lidah kita lekatkan, maka energi kita akan sirkulasi dengan lancar. Atau kita kumpulkan energi kita ke pusat tantien. Ya, seperti biasa ada yang latihan Cenci, dia bernapas diarahkan ke tantien. Atau kita bisa simpan tangan kita di perut, kita pegang di tantien kita hanya perhatikan napas kita ke tantien. Ya, karena energi harus dikumpulkan di pusat tantien. Pusat tantien ini adanya 3 jari di bawah pusar kita. Ya, itu atau disebut Shihai, samudra energi. Berapapun besarnya kita salurkan ke sana, dia akan menerima, akan tersimpan di sana. Nah, di dalam senam ini dikatakan juga berdiam dan bergerak bersamaan. Diam tapi bergerak, ya. Diam tapi bergerak. Ya, berdiam dan bergerak bersamaan. Seluruh sel-sel kita itu bergetar. Walaupun kita diam tubuhnya, tapi di dalam seluruh sel kita bergetar. Maka dari itu dengan latihan senam tungikung ini, itu dapat berkeringat, ya, keluar keringat. Nah, inilah yang disebut olahraga sel, yang dikatakan senming secai si pao te yintung, bahwa olahraga tergantung olahraga selnya. Ya. Maka dari itu kita kelihatannya senam ini kita diam, tapi badannya bisa kucur keringat semua. Ya, sel-sel kita bergetar. Kemudian kita bisa juga melakukan membayangkan penggunungan salju. Ya, tentunya kita tahu pegunungan salju itu kalau sinar matahari menyorot gunung salju itu sangat silau sekali. Ya, seperti pantulan cahaya yang luar biasa terang. Ya, seperti itu. Jadi kita seperti berada di dalam lautan cahaya, ya, penuh dengan cahaya. Ya. Kemudian juga kita bisa membayangkan di tangkian kita seperti teko yang sedang dimasak, ya, dengan kompor. Jadi kita duduk sila, tenang, kita perhatikan, atau kita berdiri dengan tenang, kita perhatikan tantien kita, ya, seperti teko yang sedang dimasak oleh api. Ya, itu nanti perut kita terasa hangat, ya, makin panas seperti itu. Kemudian kita bisa juga membayangkan tubuh kita, ya, cahaya suci menerangi dan menyelimuti tubuh kita. Jadi kita diam, rasakan tubuh kita penuh dengan cahaya sinar putih terang menyelimuti tubuh kita. Itu rasanya nyaman luar biasa, ya. Kemudian kita mengosongkan semua, rasanya tubuh ini tidak ada apa-apa, hanya ada napas saja.
napas perut kita saja. Jadi mengosongkan seluruh tubuh kita, seolah kita nggak ada apa-apa, tapi kita hanya tahu adanya napas saja. Ya, disitulah kita mulai terkonsentrasi. Nah, ini adalah dasar-dasar kita bisa gunakan teknik-teknik ini untuk melatih olahraga ini. Ya. Nah, senam tungikung ini bisa dilakukan bersama-sama ataupun perorangan. Seperti hari Kamis ini kita bisa lakukan bersama-sama. Apakah kita jauh ini tidak menyambung? Ya, tetap sambung. Ya, kita seperti berada sangat dekat. Dikatakan i tao, chi tao, pikiran sampai, energi itu sampai. Jadi kita latihan bersama, soalnya kita berdampingan semua. Kita bisa merasakan getaran energi sekeliling kita. Ya, teman-teman kita di Hong Kong, teman-teman kita di Malaysia, semua akan terasa. Ya, teman-teman kita di Makassar, ada yang di Bali, semua bisa merasakan getaran energi itu. Ya, karena kita masuk ke dalam energi. Energi tidak ada ruang dan waktu. Ya. Nah, kita bisa lakukan dengan kekuatan tubuh, ya, dengan postur seperti ini, menyinari bagian sisi Mingmen, ya, kita telapak tangan diarahkan keduanya seperti itu. Ya. Kemudian kita gunakan kekuatan suara. Kita bayangkan musik Sansan Culi Payau menggetarkan seluruh sel-sel di tubuh kita. Kemudian kita gunakan kekuatan pikiran. Kita bayangkan cahaya sinar putih terang menyinari sisi Mingmen kita. Mingmen adalah seberangnya pusar. Pusar ada di depan, belakang tepat garis lurus itu adalah titik Mingmen. Titik Mingmen ini adalah memperkuat kedua ginjal kita karena adalah pusat dari Yen Qi, energi prenatal ya. Kemudian kita gunakan kekuatan jiwa kita. Kita komunikasi dengan seluruh sel-sel di organ ginjal kita. Katakan kepada ginjal, ya, kamu sehat dan kuat. Terima kasih kamu telah membantu saya setiap hari beraktivitas dengan sehat dan normal. Ya, lalu tersenyum pada dua ginjal kita, ucapkan terima kasih dan rasakan kebahagiaan itu. Terus kita tenangkan pikiran. Tangan kita akan terasa semakin kuat energinya dan memperbaiki kinerja dari fungsi organ kita. Ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan latihan sisi cancuang, yaitu gerakan permulaan. Kita berdiri, ya, kemudian membuka selebar pundak, lalu telapak kaki masukkan sedikit ke dalam. Lutut diturunkan sedikit, kedua telapak tangan mengarah ke atas bagi yang darah rendah maupun normal. Nah, bagi yang darah tinggi, telapak tangannya diarahkan ke bawah, ya, close, ya, supaya energi jangan langsung naik ke atas, seperti itu. Nah, ini tujuan ini adalah membuka pintu San Ciao kita. Jadi Ciao tengah, Ciao bawah, Ciao tengah, Ciao atas menjadi lancar. Nah, kalau San Ciao kita lancar, maka dia bergerak ke belakang menuju Wai Ciao, ya. Sehingga dia akan bersirkulasi terus-menerus dan menjadi sehat tubuh kita. Kemudian gerakan kedua, kita perkuat Mingmen kita sehingga kedua ginjal kita menjadi sehat. Ya, di sini kita lakukan Kou Chan Chuang. Ya, kedua telapak tangan diarahkan ke Mingmen sehingga kedua ginjal kita nanti menjadi sehat. Ya, kemudian kita lakukan Hesu Chan Chuang. Kita rapatkan kedua telapak tangan kita. Ya, kemudian kita perhatikan, kita buka mata sedikit. Kita perhatikan ujung-ujung jari kita. Apakah ujung jari kita memancarkan cahaya? Ya, atau ujung-ujung jari kita menjadi panjang? Ya. Semakin kita berlatih terus, maka itu akan terlihat nantinya. Nah, kalau kita kekuatan ini sudah muncul, maka tangan kita sudah mampu mengobati orang, ya. Jadi bisa belajar untuk mengobati. Kemudian kita bisa ke atas, ya. Kuan Chao Chan Chuang, menyinari Pai Hui, ya. Seperti itu. Kita bayangkan sinar cahaya warna merah jambu, ya. Merah jambu menyinari
bagian otak kita, ya, paili kita. Meregenerasi seluruh sel-sel di otak kita agar otak kita jangan mengalami kemunduran, ya. Bisa menyebabkan demensia ya kalau kita mengalami kemunduran. Maka dari itu kita sinari sehingga aktif kembali seluruh sel-selnya menjadi sehat kembali. Ya. Nah, kita bisa lakukan afirmasi. Setelah itu selesai, kita afirmasi. Ya, atau masing-masing setiap gerakan kita boleh mengucapkan afirmasi ini, yaitu Qing Chu dan bersihkan semua polusi, Su Tong He Tao, lancarkan semua jalur-jalur energi kita, Neng Liang Pang Jia, energi dapat berpindah, kemudian Kung Chuan Chang Tong, bersirkulasi dengan lancar. Nah, afirmasi ini adalah 16 kata, ya. Kalau kita lihat hurufnya ada 4, 4, 4, 4, ada 16. Ya. Yang artinya seperti ini. Ya, jadi bukan mantra-mantra seperti itu, tapi ini kita jelas ya bahwa ini afirmasi supaya memperkuat energi kita menjadi lancar, ya. Seperti itu. Nah, kita harus mempunyai gerakan, ya. Kecepatan menentukan kehidupan. Setiap hari kita harus bergerak. Tidak boleh diam terus, ya. Tulang-tulang kita nanti makin keropos ya kalau kita diam. Dengan kita bergerak, otot kita makin baik, ya. Nah, ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu kita lakukan senam ini sebelum kita kena sakit. Ya, juga Guru Po memberikan pesan pada kita, Siusin, sucikan hati, jaga perilaku, pupuk kebajikan, dan menaklukkan diri sendiri. Ya. Oke, kita senam ya, mulai sekarang ya. Saya akan bukakan lagunya. Kita dengan senam jinjit dulu. Ya. Seperti biasanya, kita akan melakukan senam jinjit. Oke, ayo Bapak Ibu kita senam ya, sama-sama ya. Kita senam jinjit. 翻过千座山，后为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦。怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。山外还有山，
晨，回应不打工，灯下的人间，温暖黎明钟声。哦，点燃一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福迎送。哦，点燃一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点燃一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福迎送。哦，点燃一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。Oke, kita lakukan gerakan yang kedua, yaitu mengayun tangan ya, Bapak Ibu sekalian. DJ Sunny. Oke, yang perlu diperhatikan tangan jauh ke depan ya, seperti itu ya. Jadi tangan jauh ke depan.
想留不能留，才最寂寞。请不要离开我，在这下雨的时候。我的离去若让你拥有所有，那结局自动我心窝。我没说好绝不放开彼此的手，在我最需要你的时候，忘了为我来安排。爱到了尽头，绝不放开你的手。如果这是你想要的，我会尽力。Oke, kita perlahan. Kita hirup nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan. Hirup nafas dalam-dalam, lalu hidung, lalu hembuskan perlahan-lahan. Hirup nafas dalam-dalam, lalu hembuskan, lalu hidung perlahan-lahan. Lalu kita simpan di samping. Kita rapatkan kedua kaki kita. Sekarang kita lakukan senam tumikung. Rapatkan kedua kaki kita, berdiri tegak lurus bagaikan pohon cemara. Rilekskan seluruh tubuh kita. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Kita buka selebar pundak telapak kaki kiri kita. Lalu kedua telapak kaki kita masukkan ke dalam, ya, masukkan ke dalam. Ini. Lutut diturunkan sedikit. Telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak tangan di atas pusar. Bagian darah tinggi, telapak tangannya diarahkan ke bawah, khusus yang darah tinggi. Bagi yang normal dan tekanan darahnya rendah, tetap pada posisi mengarah ke atas. Kita menggunakan napas perut, napas normal. Pejamkan mata, ujung lidah melekat di langit-langit. Lutut diturunkan sedikit, hingga rileks. Kita gunakan 4 kekuatan dalam diri kita. Kekuatan pertama adalah kekuatan tubuh, yaitu dengan postur Shishi Chanchuang, membuka pintu Sanjiao kita, melancarkan Jiao bawah, Jiao tengah, dan Jiao atas, sehingga energi bersirkulasi lancar menuju Wai Jiao dan kembali ke San Jiao. Kekuatan kedua kita gunakan dari musik San Jiu Liu Payau. Dengan mendengarkan musik San Jiu Liu Payau berarti menggetarkan pintu San Jiao kita. Seluruh organ-organ yang berada di San Jiao
di Chongqiao, di Xiajiao, semua bergetar. Kekuatan ketiga, kita visualisasi cahaya sinar putih terang di antara kedua telapak tangan kita. Cahaya dengan pikiran menyinari sanjiao kita, melancarkan sanjiao kita. Kekuatan keempat, menggunakan kekuatan batin kita atau jiwa kita, di mana seluruh sel-sel kita bergetar, dan kita tersenyumlah kepada Xiajiao, kepada Chongqiao, kepada Sangjiao. Seluruh organ-organ yang ada di Sangjiao kita ucapkan terima kasih. Tersenyumlah kepada Jiao bawah, Jiao tengah, dan Jiao atas. Ucapkan terima kasih, semua lancar. Sanjiao lancar, Waijiao kita lancar. Sehingga terjadilah perputaran Kung Xuan. Sekarang perlahan-lahan tangan kita pindahkan ke belakang. Sinari kedua ginjal kita dengan memusatkan kedua telapak tangan kita mengarah kepada Mingmen. Titik Mingmen adalah di belakang pusar. Lubang pusar ada di depan. Ditarik garis lurus ke belakang, itu adalah titik Mingmen. Titik Mingmen ini adalah yang memelihara kedua ginjal kita. Jangan lupa ujung lidah tetap melekat di langit-langit. Kedua telapak mengarah kepada Mingmen. Dengarkan musik San Jiu Payau. Visualisasi cahaya sinar putih terang menyinari di depan Mingmen kita, disinari cahaya sinar putih terang. Kita gunakan kekuatan yang keempat, kekuatan batin kita. Kita tersenyum pada Mingmen kita. Sehingga
titik imun kita menjadi bersih, energinya lancar, sehat, dan normal. Kita tersenyum kepada kedua ginjal kita, di kiri dan kanannya, sambil mengucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, kamu sehat dan normal. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita, ucapkan terima kasih. Bila mana ada gangguan pada ginjal, perbaikilah seluruh sel-sel. Kembalikan fungsinya, sehat dan normal. Tersenyumlah dan ucapkan terima kasih. Terima kasih ginjal. Terima kasih ginjal. Terima kasih. Sekarang perlahan telapak tangan kita pindahkan ke depan, ya. Kita sinari pusat tantien kita. Ini dikatakan Mapu Cancuang. Kita perkuat tantien kita. Gerakan ini membantu menyehatkan darah kita. Bagi yang ada kelainan darah seperti thalassemia, darah berbulan sabit atau anemia, kekurangan darah, rajin-rajin latihan ini setiap hari. Perkuatlah. Seperti memegang bola berada di depan tantien kita. Visualisasi cahaya warna biru langit terang berada di depan tantien kita. Biru langit terang. Ada bola cahaya biru langit terang menyinari di pusat tantien kita. Tersenyumlah pada tantien kita, ucapkan terima kasih. Terima kasih tantien. Kamu adalah pusat dari seluruh imunitas tubuh saya. Dan kekuatan Wei Qi dan Yin Qi. Penyakit tidak masuk dari luar, menjaga kinerja organ-organ, jaga nutrisi, menjaga kesehatan darah.
Perlahan-lahan kita pindahkan tangan kita naik ke atas, menyinari paihoi kita. Kita visualisasi cahaya warna merah jambu. Ada bola cahaya berwarna merah jambu berada di atas kepala kita. Menerangi paihoi kita. Energi ini memperbaiki seluruh sel-sel di otak kita. Kinerja fungsi dari seluruh sel-sel berada di otak dan juga panca indera kita. Mata, kuping, hidung, mulut, lidah, kulit, semua berfungsi sehat dan normal. Bersenyumlah dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sekarang perlahan-lahan kita rapatkan kedua telapak tangan kita, turunkan di depan dada. Mata dibuka sedikit, lihatlah ujung-ujung jari telapak tangan kita. Sekarang kita rentangkan kedua telapak tangan kita selurus-lurusnya. Dorong selurus-lurusnya. Perlahan-lahan kita turunkan, kita bersihkan paru-paru kita sapu, bersihkan.
Bayangkan kedua telapak tangan kita membersihkan paru-paru kita. Kita bersihkan seluruh energi, emosi, kotoran di paru-paru kita. Semua bersih, sehat, dan normal. Bersihkan. Kita kibas-kibaskan satu bagian sisi depan dada kita. Bayangkan paru-paru kita bersih, sehat, dan normal. Cepat, cepat-cepatnya. Dada kita menjadi lega, paru-paru kita sehat, kuat, dan normal. Jantung kita sehat, kuat, dan normal. Cepat-cepatnya, yang cepat, kuat. Terus bersihkan paru-paru kita. Bayangkan cahaya semakin terang, semakin terang, semakin terang. Semakin sehat, sehat. Perlahan-lahan kita tarik energi naik ke atas, kita bendung, kita tekan seperti bola ditekan di atas air. Kita tekan perlahan-lahan. Kita tekan. Bila mana dada Anda kurang sehat atau merasa ada gangguan, Anda tahan dulu di depan dada Anda. Pertahankan sebentar. Energi akan memperbaiki sisi bagian dada Anda. Bila mana bagian tengah Anda kurang sehat, jauh tengah Anda turunkan sedikit, Anda tahan lagi. Biarkan energi ini memperbaiki tumkiau Anda. Kendaraan Anda, limpa Anda, liver Anda, empedu Anda, pankreas, semua sehat dan normal. Bila mana perut bawah Anda kurang sehat, Anda turunkan lagi. Biarkan dalam akan memperbaiki organ-organ ginjal bawah, usus besar, usus halus, kantung kemih, rahim, prostat, dubur, tulang belakang lumbar Anda, semua yang berada organ di bawah sehat dan normal. Dan Anda simpan di tangan. Tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan oleh Guru Po. 16 kata. 清楚的疏通得到能量方向公专畅通清楚的疏通得到能量方向公专畅通清楚的疏通得到能量方向公专畅通339681 339681 339681 好，很好，非常好，baik, sangat baik, luar biasa baik. Sekarang marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan terima kasih atas berkat-Nya. Kita bisa berkumpul bersama, berlatih bersama untuk menyehatkan tubuh fisik kita dan juga mental dan spiritual kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Kita ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua kita yang telah membimbing kita, membesarkan kita, sehingga kita bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada mendiang Grandmaster Profesor Dr. Kuo Chi Chen yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya kepada kita sehingga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di masa-masa saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat kita yang setiap hari Kamis selalu disiplin, termotivasi melakukan latihan ini untuk menjaga kesehatannya dan juga kesehatan keluarganya, serta masyarakat dan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan tidak lupa kita juga ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri yang selalu semangat, disiplin, melakukan latihan ini setiap hari ataupun setiap hari Kamis, sehingga kita bisa berkumpul dan menjaga kesehatan kita dan bertanggung jawab atas kesehatan kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung menyalakan mic-nya. Mungkin ada kesan selama latihan mengalami suatu getaran energi yang luar biasa. Silakan. Atau ada yang kurang mengerti, dipersilakan. Saya Silakan. mau tanya, Ya, Ibu Maria. kita kalau selama latihan senam ini sebaiknya pakai alas kaki atau boleh lepas alas kaki? Sebaiknya gunakan alas kaki, tapi kalau misalnya di rumah menggunakan kaos kaki yang itu lebih enak ya, hangat. Jadi Oh kalau iya, kita nempel bumi, kalau udah umur 40 ke atas, biasanya energi kita keserap ke bumi. Ya, oke. kecuali kita latihan qigong khusus untuk mengobati bagian patah tulang, itu menggunakan telapak kaki menarik energi dari bumi. Tapi bagi kita, latihan senam ini hanya untuk kesehatan kita, sebaiknya kita gunakan alas kaki, ya misalkan kaos kaki yang seperti di Buddha Suci, ada menggunakan watao ya, yang kaos kakinya agak tebal, yang bawahnya ada bintik-bintik. Saya sendiri menggunakan itu. Ya, sehari-hari sebaiknya pakai alas kaki kita ya, supaya energi kita jangan terkuras. Oke, terima kasih Lause. Ya, kalau kita nggak pakai alas kaki, takutnya dengkulnya dingin, ya, sehingga nanti dengkulnya bermasalah. Kalau usia 40 ke atas, defisiensi kita, qi-nya lemah biasanya. Oke, makasih Lause. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Cepat sekali ya, waktu udah hari Kamis kembali, bentar lagi udah mau akhir tahun, dan udah mau ganti tahun. Kita sudah ke episode 220 ya. Nanti kita adakan pertemuan ya, retret sama-sama. Mungkin lebih seru ya, 2 hari atau 3 hari gitu. Dari Jumat, Sabtu, Minggu misalkan. Ada yang bertanya, silakan. Di chat ada nggak?
Oke, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang bertanya, waktu sudah larut malam. Mari kita akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe sata bos kita. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Lase. Terima kasih, Lase. Ya, sampai ketemu minggu depan.